Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Yesus hadir di tengah badai. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, setiap kita pasti akan menghadapi waktu-waktu di mana kita akan menghadapi badai. Kita akan tiba di saat-saat akan ada badai kehidupan yang akan menerpa kehidupan kita. Dan mungkin saat ini saudara sedang menghadapi badai dalam kehidupan saudara. Ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan, ada penyakit, ada berbagai hal yang mungkin saudara alami yang merupakan badai yang sedang menerpa kehidupan saudara. Dan di dalam badai yang kita hadapi saudara, kita perlu pemahaman yang benar. Kita perlu memahami bagaimana sebenarnya tindakan Tuhan saat kita mengalami badai. Karena kalau kita salah berpikir, kalau kita salah memahami tentang sikap Tuhan saat kita mengalami badai kehidupan di dalam kehidupan kita, maka itu akan membuat sikap kita dan tindakan kita juga salah. Dan ketika sikap dan tindakan kita salah, maka akibatnya adalah kita akan mengalami badai berikutnya lagi, bahkan badai yang lebih besar. Karena seringkali yang menjadi masalahnya adalah bagaimana cara kita menghadapi badai kehidupan. Ketika kita benar, sikap kita benar, tindakan kita benar dalam menghadapi badai kehidupan kita, maka badai kehidupan itu bisa jadi mujizat. Tetapi ketika kita salah, bersikap salah, bertindak salah dalam kita menghadapi badai kehidupan kita, maka badai itu bisa menimbulkan badai yang lebih besar. Itu sebabnya saat ini saudara, di malam hari ini saya rindu kita belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya sikap dan tindakan Tuhan saat kita menghadapi badai,
dan bagaimana seharusnya sikap kita dalam kita menghadapi badai, sehingga melalui renungan malam hari ini, saudara, kita akan bertindak benar saat badai kehidupan menerpa kehidupan kita. Dan ketika kita bertindak benar, tentu saja mujizat dan pertolongan Tuhan yang akan kita alami. Puji Tuhan, saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Markus pasal yang ke-6, mulai ayat 45 sampai ayat 52. Saudara, kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat 52. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang danau, sedangkan dia masih tinggal di darat. Dia menyuruh juga orang-orang yang mengikut dia pada waktu itu untuk pulang ke rumah mereka, dan kemudian dia pergi untuk berdoa. Ada beberapa hal yang saya rindu kita belajar dari peristiwa ini, saudara, tentang badai kehidupan. Yang pertama, kita lihat di ayat 45, di sana dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi pada waktu itu Yesus sendiri yang memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang danau. Jadi apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya itu atas perintah Yesus. Mereka pergi menyeberang danau itu atas perintah Yesus. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Di ayat 48 di sana dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi pada waktu itu, ketika murid-muridnya melaksanakan perintah Yesus, mereka menyeberang danau. Di tengah danau mereka menghadapi badai, mereka menghadapi angin sakal, dan dikatakan mereka sedang menghadapi kepayahan. Mereka begitu payahnya mendayung kapal mereka, perahu mereka. Saudara, apa yang bisa kita belajar di sini? Dalam pengiringan akan Tuhan, bahwa saat kita melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan berarti bahwa semuanya akan jadi beres, semuanya akan berjalan mulus.
Sama seperti murid-murid ketika mereka waktu itu pergi menaati perintah Yesus, mereka pergi menyeberang danau. Itu adalah perintah Yesus. Tapi saat mereka melakukan perintah Yesus, malah di tengah danau mereka menghadapi badai. Mereka menghadapi kesulitan, mereka menghadapi masalah, mereka terancam. Saudara, itu jadi satu pelajaran yang besar bagi kita, bahwa dalam kita mengiring Tuhan bukan berarti semuanya akan menjadi beres, semuanya akan menjadi mulus. Pemikiran itu yang seringkali dimiliki oleh orang-orang yang mau mengikut Tuhan, dan pemikiran yang salah itu seringkali membuat mereka kecewa, karena mereka berpikir bahwa kalau mereka mengikut Tuhan semuanya akan indah, semuanya akan baik, dan mereka berpikir bahwa tidak akan masalah dan sebagainya. Tetapi saat mereka mengikut Tuhan, kenyataannya mereka menghadapi masalah dan persoalan, karena memang tidak ada jaminan. Tidak ada di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa saat seseorang mengikut Tuhan maka dia akan bebas sama sekali dari masalah. Tidak ada pernah ayat yang berkata begitu, saudara. Malah sebenarnya dalam masalah yang kita alami, dalam masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang mengikut Tuhan, itu bisa menjadi proses untuk semakin mengenal Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam peristiwa ini, kenapa Tuhan izinkan mereka menghadapi angin sakal? Kenapa Tuhan suruh mereka duluan, dan kemudian pada akhirnya mereka menghadapi badai di tengah danau dan seterusnya? Kenapa Tuhan izinkan itu? Kalau kita lihat ayat 51, saudara, di sana dikatakan, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Lihat saudara ayat 51 dan 52. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Ini adalah proses murid-murid untuk mengenal Yesus, saudara. Buktinya, mereka sudah melihat mujizat 5 roti 2 ikan yang mengenyangkan 5.000 orang, dan mereka belum paham kata firman Tuhan di ayat 52 ini. Dan kali ini danau pun sudah dia buat tunduk, saudara. Danau pun dia buat tenang, dan mereka tidak ngerti juga. Bahkan kalimat terakhir dikatakan hati mereka tetap degil. Jadi kenapa peristiwa itu Tuhan izinkan mereka alami? Supaya hidup mereka berproses, supaya mereka semakin mengenal Tuhan. Buktinya pada waktu itu hati mereka masih degil, maksudnya hati mereka masih keras. Mereka belum mengenal Yesus, sekalipun mujizat demi mujizat sudah terjadi. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena Tuhan mau mereka berproses untuk semakin mengenal Dia, supaya hati mereka tidak tetap degil, supaya hati mereka mulai mengenal bahwa Dialah Mesias itu. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Dalam perjalanan kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan, kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan, kita berusaha untuk mentaati firman Tuhan, kita berusaha untuk hidup benar dan sebagainya dan sebagainya. Itu tidak jaminan bahwa tidak akan ada masalah. Tetapi ketika ada masalah yang terjadi, hal yang harus kita pahami adalah bahwa di sana kita harus berproses. Karena melalui persoalan, melalui masalah itu merupakan satu media, salah satu sarana, salah satu alat, kesempatan untuk kita bisa semakin mengenal Tuhan. Jadi kalau saat ini saudara sedang menghadapi masalah, sedang berat beban saudara, dengar saudara, itu merupakan alat dan sarana yang bisa saudara gunakan untuk saudara semakin mengenal Tuhan. Dan kemudian kita akan lihat selanjutnya, saudara. Ayat 46 dikatakan, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi waktu itu mereka menghadapi badai. Dan ketika mereka menghadapi badai, dengar saudara, firman Allah ini mencatat bahwa
ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Dia sedang melihat kesulitan mereka. Dia sedang melihat perjuangan mereka, beban berat mereka. Dia sedang melihat pergumulan mereka. Dia sedang melihat badai yang mereka hadapi. Dengar saudara, Tuhan yang memerintahkan mereka. Dan kemudian saat mereka menghadapi masalah di tengah jalan, Tuhan melihat. Tuhan memperhatikan semuanya. Tuhan tahu segala sesuatunya. Demikian juga saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saat saudara mengikut Yesus, ada masalah, ada persoalan yang sedang saudara alami. Hal berikutnya yang perlu saudara paham adalah bahwa Tuhan melihat semuanya dan semuanya ada di dalam kontrolnya. Dia perhatikan semuanya, dia awasi semuanya, dia tahu segala sesuatu. Mungkin ada saudara saat ini yang beban saudara begitu beratnya yang sedang saudara pikul, dan orang-orang lain mungkin tidak tahu, dan saya pun saat ini tidak tahu. Tetapi Yesus tahu. Dia melihat saudara. Dia melihat perjuangan saudara untuk memikul beban yang sedang saudara pikul. Dia melihat persoalan yang sedang saudara hadapi saat ini. Dia melihat. Kalau hal ini kita tidak paham saudara, saat kita bergumul seringkali kita terpancing untuk berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan, dan akhirnya kita undur dari Tuhan, kita lemah mengiring Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saat ini ketahuilah bahwa dalam segala masalah yang kita alami, persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita, saat kita mengiring Tuhan, Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan semuanya. Apapun beban berat saudara, apapun masalah saudara, apapun penyakit saudara, apapun kesulitan saudara saat ini, dengar ayat 48 dikatakan, ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Ia melihat betapa payahnya saudara memikul beban saudara saat ini. Ia melihat. Dan dia juga melihat penyakit yang sedang menggerogoti saudara saat ini. Dia melihat saudara, dan dia perhatikan semuanya itu. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan mengabaikan saudara. Firman-Nya mencatat bahwa Dia melihat. Lalu kemudian saudara, kita akan terus lihat apakah Dia hanya melihat. Ayat 48 dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Dengar saudara, ketika dia lihat murid-muridnya sedang kepayahan, sedang begitu sulitnya menghadapi badai, ia datang. Dia tidak hanya melihat dan menonton murid-muridnya dalam kesusahan. Dia tidak hanya melihat dan menonton murid-muridnya terancam dalam bahaya. Tetapi saat dia melihat murid-muridnya sedang kepayahan, sedang kesulitan, sedang terancam, dia datang saudara. Dia datang. Tuhan peduli. Dan dia datang kepada mereka. Tuhan mengasihi mereka, sehingga saat mereka kepayahan, saat mereka begitu sulit menghadapi badai, dia datang. Tuhan peduli kepada saya, Tuhan peduli kepada saudara. Saat ini saudara berbeban berat, dia melihat saudara, dia memperhatikan saudara. Tetapi dengar saudara, dia tidak hanya melihat dan menonton saudara, tetapi dia datang kepada saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara, dia tidak akan mengabaikan saudara. Dia lihat segala sesuatu dan dia datang. Bukti dia peduli. Dia datang. Bukti dia mengasihi saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara berjuang sendiri. Dia datang saudara. Dia hadir bersama saudara. Dia peduli kepada saudara. Dia datang untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan saudara.
Jadi yang pertama saudara yang harus kita sadari, saat kita menghadapi badai, Tuhan lihat semuanya. Dan ketika dia melihat badai yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, Tuhan datang sebagai bukti kepeduliannya atas masalah dan persoalan yang kita hadapi. Saudara, di dalam melayani Tuhan, saya mengalami begitu banyak hal di mana benar Tuhan melihat segala sesuatu. Terkadang saat begitu sulitnya, begitu beratnya, terkadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tapi kenyataannya saudara, jauh ke depan akhirnya sadar bahwa ternyata Tuhan melihat semuanya, Tuhan memperhatikan semuanya, dan akhirnya ternyata dia datang melakukan mujizat. Dan hari ini pun dia mau datang, malam ini pun dia mau datang melakukan mujizat bagi saudara, melakukan mujizat untuk menyembuhkan saudara, melakukan mujizat untuk menyelesaikan masalah, melakukan mujizat untuk mengangkat beban berat saudara. Dia datang saudara, dia peduli. Lalu kemudian selanjutnya ayat yang ke-50, di sana dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dia datang membawa ketenangan saudara. Dia datang membawa ketenangan karena dia berkuasa. Di mana ayat 49 dikatakan, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air. Masalah yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya adalah masalah di mana air danau mengamuk dan mereka menghadapi badai, angin sakal. Tetapi Yesus datang, dia berjalan di atas air untuk membuktikan bahwa badai itu ada di bawah kuasanya. Dia bisa berjalan di atas air yang waktu itu sedang terguncang. Dia bisa berjalan di atas air yang saat itu sedang ada badai, untuk menegaskan, menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia mengatasi segala badai. Dia mengalahkan segala badai. Bahkan dia bisa berjalan di atas air yang sedang diamuk oleh badai. Dan kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, aku ini tenanglah. Dengar saudara, Tuhan bukan hanya peduli, tetapi dia berkuasa. Dan dia datang kepada kita memberi ketenangan bagi kita, karena dia berkuasa memberi ketenangan kepada setiap kita saudara. Dia berkuasa memberi ketenangan kepada setiap kita. Itu sebabnya dia datang untuk memberi ketenangan. Apa badai yang sedang saudara hadapi? Kalau badai danau yang sedang terguncang pun waktu itu Yesus berjalan di atasnya. Yesus mengalahkan itu. Dia berkuasa, dia berkuasa mengatasi badai itu saudara. Saat ini apapun badai kehidupan yang sedang saudara hadapi, dengar saudara, Allah itu berkuasa menundukkan segala badai yang sedang saudara hadapi. Dan malam hari ini dia berkata kepada saudara, ini aku, tenanglah. Adakah saudara sedang sangat khawatir oleh karena masalah yang saudara hadapi? Adakah saudara yang sangat ketakutan oleh karena persoalan, penyakit, masalah yang sedang saudara hadapi? Adakah saat ini saudara sedang putus asa oleh karena masalah dan persoalan yang sedang saudara hadapi? Yesus perhatikan semua saudara, dan kemudian dia datang dan dia berkata, ini aku, tenanglah. Seberapa berat pun masalah saudara, Yesus berkata, ini aku anakku, tenanglah. Seberapa parah pun penyakit saudara saat ini, Yesus datang dan berkata, ini aku, tenanglah. Yesus yang berkuasa itu datang kepada saudara, mengatasi segala masalah saudara,
mengatasi segala badai kehidupan yang saudara hadapi, mengatasi segala penyakit yang mungkin saudara tanggung, dan hari ini dia buktikan dia berkuasa atas semuanya itu. Dan kemudian dia berkata kepada saudara, anakku, ini aku, tenanglah. Dia datang memberi ketenangan bagi kita di tengah kita menghadapi badai, saudara. Lalu kemudian yang ketiga, di ayat 51 dikatakan di sana, lalu ia naik ke atas perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saudara, Yesus bukan hanya datang, Yesus bukan hanya berjalan mengatasi badai yang mengamuk di danau waktu itu, tetapi Yesus naik ke perahu mereka untuk bisa bersama-sama mereka menghadapi badai itu, dan akhirnya badai itu tenang. Saudara, Yesus mau berlayar bersama murid-muridnya untuk menghadapi badai dan meredahkan badai. Demikian juga hari ini, saudara, malam hari ini, dalam menghadapi badai di tengah-tengah perahu kehidupan saudara, Yesus mau naik ke atas perahu kehidupan saudara, dan dia mau berlayar bersama saudara menghadapi badai, dan kemudian kuasanya akan menundukkan dan mengalahkan badai kehidupan yang sedang saudara hadapi. Yesus datang, dan dia datang membuktikan bahwa dia berkuasa. Itu sebabnya dia mau hadapi segala masalah saudara bersama dengan saudara. Dia mau selesaikan semua masalah saudara bersama-sama dengan saudara. Dia naik ke atas perahu murid-murid itu untuk menghadapi badai, dan akhirnya badai pun dikalahkan. Dan Yesus pun mau naik ke atas perahu kehidupan saudara. Dia mau berlayar bersama-sama dengan saudara untuk mengalahkan segala badai yang mungkin saat ini sedang mengamuk menerpa kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama hari ini. Atas segala badai kehidupan yang kita hadapi, kita telah belajar dari teks firman Tuhan ini bagaimana murid-muridnya mereka melakukan perintah Yesus menyeberang danau, tetapi di tengah danau mereka menghadapi angin sakal. Tetapi waktu mereka menghadapi angin sakal, Yesus lihat itu semua, Yesus perhatikan itu semua, dan kemudian dia datang dan memberi ketenangan, dan kemudian dia datang untuk menaklukkan badai yang sedang dihadapi murid-murid. Saudara, di dalam kehidupan kita, bagaimanapun situasi dan keadaan saudara saat ini, badai kehidupan apapun yang saudara sedang hadapi saat ini, dan saudara adalah anak-anak Tuhan, saudara mengikut Tuhan, dan mungkin saudara sedang bingung, kenapa aku mengikut Tuhan, aku melayani Tuhan, tetapi masih ada masalah, masih ada persoalan. Dengar saudara, tidak ada janji Tuhan bahwa kalau saudara ikut Tuhan maka semuanya akan beres, tidak akan ada masalah. Tidak ada janji Tuhan seperti itu. Tetapi janji-janjinya adalah bahwa dia akan menolong saudara, dia akan melakukan mujizat ketika saudara menghadapi badai kehidupan. Sama seperti murid-murid ini, saudara. Saat mereka menghadapi badai, Yesus melihat. Saat saudara menghadapi badai juga saat ini, dia melihat dan memperhatikan semua saudara. Dan kemudian dia bukan hanya melihat dan menonton saudara kesulitan, tetapi dia datang. Yesus mau datang untuk menyelesaikan segala masalah persoalan saudara saat ini. Yesus mau berkarya untuk menolong saudara, untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara saat ini. Dan dia datang untuk memberikan ketenangan. Sesulit apapun, seberat apapun kondisinya saat ini, seseram apapun, semenakutkan apapun, semengkhawatirkan bagaimanapun saat ini yang saudara hadapi, Yesus datang dan dia berkata, ini aku, tenanglah. Ini aku, tenanglah, kata Yesus.
Hari ini dia berkata kepada saudara, ini aku, tenanglah anakku. Dan kemudian dia mengatasi segala badai itu, segala masalah itu. Dia tundukkan segala masalah itu. Demikian juga hari ini. Dia menyelesaikan dan menundukkan segala masalah persoalan saudara, sehingga saudara akan diberi ketenangan, mengalami ketenangan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Hadapi segala badai bersama dengan Tuhan. Karena ketahuilah dia memperhatikan semuanya, dan dia mau datang menolong saudara, memberi ketenangan bagi saudara, dan menunjukkan kuasanya untuk mengalahkan segala masalah dan persoalan saudara. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan kemudian raih janji-janji firman Tuhan. Dia Allah yang bertindak atas kehidupan kita saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup kita, raih janji firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Di mana di dalam kehidupan ini kami seringkali menghadapi badai. Bahkan terlalu berat terkadang badai kehidupan yang kami hadapi. Tapi di dalam semuanya itu, hari ini kami sudah belajar, malam ini kami sudah belajar firman-Mu, bahwa dalam kami menghadapi badai kehidupan, Engkau melihat dan memperhatikan kami. Engkau mengawasi, semuanya ada dalam pengawasan-Mu Tuhan. Engkau memperhatikan dan melihat badai yang sedang kami pergumulkan di dalam hidup kami. Dan saat ini kami juga sudah belajar firman-Mu, bahwa Engkau bukan hanya melihat dan memperhatikan kami menghadapi badai, tetapi Engkau datang, Engkau peduli, Engkau bertindak untuk menolong kami menghadapi badai kehidupan kami. Dan hari ini betapa indahnya suara itu yang mengatakan, ini aku, tenanglah. Hari ini dalam badai yang kami hadapi, kami dengar suara-Mu berkata, tenanglah, ini aku. Ya Tuhan, kami mau hadapi semuanya bersama dengan Engkau. Dengan tenang kami mau hadapi semuanya bersama dengan Engkau. Dan kemudian kami percaya Engkau naik di atas perahu kehidupan kami, dan Engkau akan menundukkan segala badai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terapkan firman Tuhan. Dan kami mau raih janji firman Tuhan. Kami tetap akan melangkah bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizatnya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan.
Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban masalah persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah beban persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah sering kali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan.
Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan, campur tangan juga, nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan, saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka, ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik,
Hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu, ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan. Berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya. Di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakmu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anakmu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama.
Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini, umat-umatmu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umatmu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umatmu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terangmu ya Tuhan. Berkati umat-umatmu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki,
atas mezbahmu, selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Di hadapan tahtamu. Dengan segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus. Bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku.
yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu,
kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekali